Hampir setiap pekan putra-putra terbaik bangsa gugur akibat serangan brutal yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua. Bukan hanya prajurit TNI dan polisi saja yang menjadi korban, bahkan warga sipil juga ikut menjadi korban atas kebiadaban KKB itu. Atas keganasan KKB yang semakin brutal, maka prajurit TNI menambahkan pasukan di kawasan yang rawan untuk menutup pergerakan KKB. Dikutip dari portal e-News Papua ID, sebanyak 200 pasukan organik TNI Angkatan Darat dari Satgas Yonif 136 Tua Sakti tiba di Pelabuhan Laut Manokwari, Papua Barat pada Minggu 3 April 2022. Kedatangan ratusan personil yang menggunakan KRI Teluk Bintuni 520 dijemput langsung Komandan Kodim 1801 Manokwari, Letkol Infantri Rahmat Tristanto. Dandi menjelaskan 200 pasukan Satgas Yonif 136 Tua Sakti akan menempati 4 pos pengamanan di teritorial Kodam 18 Kasuari selama 9 bulan untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Provinsi Papua Barat. Dandi Manokwari menambahkan, 200 personil Satgas Yonif 136 Tua Sakti di bawah pimpinan Wadan Yonif Tua Sakti Kapten Infantri Nusul digeser ke pos masing-masing pada Senin pagi setelah beristirahat semalaman di markas Kodam 18 Kasuari. Kami juga menginformasikan bahwa 2 orang kelompok kriminal bersenjata di Papua menyerahkan diri kepada aparat TNI Angkatan Darat di markas Koramil 180407 Kamrau, Kabupaten Kaimana, Papua Barat pada hari Selasa 5 April 2022. Kepala Penerangan Kodam 18 Kasuari Kolonel Hendra Pesiraron mengatakan, 2 anggota KKB tersebut adalah Natalis Watora umur 25 tahun dan Engkel Vendeteruma umur 31 tahun. Keduanya menyerahkan diri secara sukarela di markas Koramil 180407 Kamrau. Setelah pasukan TNI Polri terus melakukan pengejaran terhadap anggota kelompok kriminal bersenjata di Papua dan membuat mereka terus terdesak di pedalaman hutan Papua. Kapendam Kasuari menjelaskan bahwa proses penyerahan diri ini juga menyerahkan barang bukti, seperti 2 mata panah 2 peluru senapan angin kaliber 3 mm dan barang bukti lainnya. Penyerahan diri ini berawal dari kedua pelaku melarikan diri dari kelompok Jonairwaga bersama simpatisannya yang akan melakukan aksi di pertigaan masuk TPU kurang lebih 200 meter sebelah barat Yonif 764. Mereka melarikan diri dari kelompok karena takut dalam pelaksanaan aksi merasa terlantar, dan membuat keduanya berniat kembali dengan berjalan kaki mengikuti pinggiran hutan menuju Kampung Tanggaromi. Kemudian kedua anggota KKB ini membuat surat pernyataan untuk kembali setia kepada NKRI dan tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia. Sementara itu, Natalis juga mengajak warga Kampung Rauna lain untuk tidak terpengaruh dengan ajakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, khususnya warga luar Kaimana untuk berbuat anarkis dan kriminal.